Halo, bertemu lagi pada pertemuan ke-8 atau video ke-8. Sekaligus saya menjelaskan penjelasan video yang sebelumnya, yang video ke-7, karena masih ada yang tertinggal. Sekalian pada hari ini saya juga akan menjelaskan apa sih yang akan menjadi kunci-kunci ataupun soal ujian tengah semester. Nah, kita masuk dulu. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jangan lupa kepada rekan-rekan mahasiswa untuk mengisi absennya di kolom komentar. Dan jangan lupa memberikan like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nah, kemudian juga jangan lupa berkomentar, kemudian sekalian nge-share kepada rekan-rekan ataupun keluarga ataupun teman-temannya. Nah, ayo kita masuk kepada hubungan Pancasila dan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Noto Nagoro menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa secara ilmiah, kaidah negara yang fundamental mengandung beberapa unsur mutlak. Nah, hal ini dapat dilihat dari dua segi. Pandangan Noto Nagoro tersebut bisa kita lihat bahwa pertama dilihat dari segi pertama dari unsur mutlak dari stat fundamental. Nah, dilihat dari segi terjadinya dan dari segi isinya menurut dasar negara yang dibentuk. Nah, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat-syarat sebagai stat fundamental norm. Nah, hal ini bisa dilihat dari segi terjadinya. Kemudian, dari segi isinya menurut dasar-dasar negara yang dibentuk azas kerohanian negara, yaitu Pancasila pada alinea keempat, dengan berdasarkan ketuhanan. Silahkan nanti dilihat pada halaman 99 di dalam buku Pendidikan Pancasila Dirjen Dikti. Nah, maka kita sampailah pada kesimpulan yang menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stat fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, yang kedua, Pancasila merupakan azas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai stat fundamental norm. Secara ilmiah akademis, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai stat fundamental norm hakikat kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain. Jalan hukum tidak dapat lagi diubah. Nah, begitu. Dalam kaitan itu, silahkan disimak ketentuan pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen keempat. Dalam pasal 37 tersebut hanya memuat ketentuan perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak memuat ketentuan untuk mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Hal ini dapat dipahami karena wakil-wakil Bank Indonesia yang tergabung dalam MPR memahami kaidah ilmiah terkait kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang sifatnya permanen, sehingga mereka mengartikulasikan kehendak rakyat yang tidak berkehendak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian bagaimana penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45? Nah, memang setelah terjadi amandemen keempat, ingat ya, amandemen pertama itu pada tahun 99, amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga 2001, dan amandemen keempat adalah tahun 2002. Nah, begitu. Nah, jadi banyak terjadi penjabaran Pancasila sebenarnya dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, pola pemikiran pokok penjelasan Undang-Undang Dasar 45 tersebut merupakan penjelmaan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai stat fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai stat fundamental norm. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga,
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45 terjelma dalam pasal Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana implementasi Pancasila dalam merumuskan kebijakan? Nah, berdasarkan penjelasan dari Pendidikan Pancasila Dirjen Dikti 2016, sebagai konsep dasar sebagai bahan diskusi, pertama ada bidang politik. Nah, coba lihat politik yang di sekeliling Anda, bagaimana? Dari sektor suprastruktur politik, dari sektor masyarakat. Nah, silakan dilihat. Kemudian dari bidang ekonomi. Bagaimana bidang ekonomi di sekitar kalian pada hari ini? Atau sekitar rekan-rekan mahasiswa lah, bagaimana bidang ekonomi? Yang ketiga, kita melihat bidang sosial budaya. Bagaimana sebenarnya bidang sosial budaya menjiwai atau dijiwai Pancasila? Silakan Bapak Ibu melihat. Karena mengingat tonggak dasar Pancasila itu berasal dari kebudayaan kita sendiri. Nah, selanjutnya di bidang Hankam, pertahanan keamanan. Silahkan Bapak Ibu lihat atau rekan-rekan mahasiswa lihat bagaimana pertahanan keamanan pada hari ini yang dijiwai oleh Pancasila. Nah, kita sampai kepada makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sebagai bentuk rangkuman. Nah, kita harus tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan pembentuk negara sebagai kegiatan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar, menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menjalankan negara tidak kehilangan arah. Dan 2. Agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan menjadi masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dan kemakmuran. Nah, itu untuk pertemuan ke-8 sebagai sambungan yang pertemuan ke-7. Terus bagaimana sebenarnya kisi-kisi UTS-nya, Pak? Nah, jadi kisi-kisi UTS-nya, jangan lupa rangkuman dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-8 itu ada kata-kata kunci dari pokok-pokok materi. Nah, itu akan menjadi ujian atau soal ujian tengah semester bagi rekan-rekan mahasiswa. Yang penting diskusi dan resume yang kalian sampaikan kepada saya atau rekan-rekan sampaikan kepada saya itu menjadi nilai yang paling tinggi. Bahkan bisa dikatakan nilai itu melebihi dari 50%. Dan jangan lupa absen itu juga sangat penting. Seperti apa yang saya sampaikan di awal pertemuan atau di video pertama. Jadi begitu. Jika ada pertanyaan, pernyataan, sanggahan, kritik, dan saran, silahkan disampaikan di komentar atau disampaikan langsung kepada WhatsApp saya atau kita diskusikan di WhatsApp group. Nah, kalau memang kita butuhkan pembuka diskusi, kita bisa diskusi melalui secara daring, pertemuan daring. Nanti saya akan fasilitasi untuk pertemuan Zoom-nya. Ataupun pertemuan dengan memakai media-media lainnya. Mungkin sekian pertemuan pada kali ini. Selamat menjalankan atau bertugas untuk mengerjakan soal-soal ujian tengah semester. Sampai jumpa pada pertemuan ke-9. Semangat selalu, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila pasti menyatukan kita. Terima kasih.